Iya. Babel. Maaf ya, zaman dulu kan sekolah STM itu hal yang lumrah kalau kita bawa senjata tajam. Iya, benar. Lumrah itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Tergantung orang berani atau tidak. Perhatian, beberapa konten dalam video ini mengandung unsur sensitif dan tidak layak untuk ditiru. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan nilai positif bagi para pelajar, agar kejadian di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Ambil baiknya, buruknya jangan. Bang Ade ya? Woi, Jis. Woi, gila lu Bang Ade lu. Ngapain Bang sini Bang? Showroom, Jis, dagang. Bang Ade alumni CR kan? Iya. Iya. Bang, sebentar gua pergi dulu Bang ya. Gua ketemu Bang Ade, juragan showroom. Kalau lu udah nempel stiker ini, ya tingkat persentase lu beli itu udah hampir 90%. Wah, amin. Ya kan? Wih, gila knalpotnya. Keren kan? Keren. Ya kalau mesin sih lu gak kecewa lah. Ini bagus-bagus Gua ya. gak akan pernah ngecewain, setidaknya walaupun dulu gua sekolah kejuruan kelistrikan, tapi minimal gua mesin juga hafal, Jis. Bisa aja owner ada motor nih. Mau gua di sini gua langsung yang mutusin. Gua yang mutusin harga, gua yang mutusin proses. Lu mau tes drive dulu? Boleh. Tes drive ya? Bisa ya, coba ya. Bisa dong. Kalau misalnya proses kredit seperti apa sih Bang? Kalau kredit itu kan syarat dan ketentuannya harus DP 30%. Oke. Dimana nanti gua tunjuk salah satu leasing. Oke. Ya, yang bisa membiayai kendaraan tersebut, kendaraan Oke, ini. siap. Nah, kalau mau tuker tambah, Iya. nah mobil Ajis ini gua hargain berapa? Oh, iya, Contoh oke. mobil Ajis gua hargain 100, mobil ini 200, berarti DP lu udah 50%. Yang mengakibatkan pengurangan dari angsuran. Oke. Gitu. Berapa lama Bang proses? Prosesnya itu kurang lebih ya 5 hari kerja lah, Jis. 5 hari kerja, Paling ya. lama itu. Showroom Ade Perdana Motor itu alamatnya di Serba Oto Palem Semi, Palem Semi. Blok A5 nomor 11. Oke. Persisnya paling belakang dekat musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM Punya Cerita. Masih bersama gua dengan Ajis. Kali ini gua akan terus memberikan tayangan-tayangan untuk penonton STM Punya Cerita yang setia. Sekali lagi gue pesankan, cerita ini adalah cerita masa lampau. Tolong diambil sisi positifnya, jangan ambil negatifnya. Dan gue mau kasih tahu juga, kali ini gue lagi ada di tempat narasumber salah satu usahanya, yaitu showroom Ade Perdana Motor, yaitu di wilayah Palem Semi. Oke, sekali lagi teman-teman, kita mulai. Selamat datang Bang Ade. Siap. Selamat datang. Bang Ade gimana Bang Ade? Ajis. Datang di channel STM Punya Cerita nih. Ya, sempat kaget juga sih. Sempat kaget. Tiba ditelepon 1 hari sebelumnya. Iya. Untuk meluangkan waktu. Iya. Dimana saya harus coba untuk ceritakan masa-masa sekolah. Iya. Dari sekolah gue di SMK 2CR. Hasil CR. 2CR, Bang. Angkatan tahun berapa Bang? 2004, Bang. 2004. Lulus 2004. 2004. Basis tuh basis mana? Basis Jati, Bang. Basis Jati. Iya. Basis Jati. Oke. Waktu itu basis Jati berapa banyak Bang? Kurang lebih ada 10 sampai 15 orang lah ya. 15 orang ya. 15 orang. Lebih akrab dulu sama siapa tuh di basisnya? Ya karena kan situ mayoritas nggak seangkatan yang tahun 2004 aja ya. Iya. Artinya ada beberapa teman-teman juga, ada kakak kelas, Iya. bahkan ada adik kelas juga. Jadi semuanya berbaur gitu loh. Siapa tuh Bang? Siapa aja? Ya yang masih dikenal sih kayak Emin, basis Kota Bumi, Kita Bumi. Teguh, basis Iya. Yati juga sama. Terus banyak sih ya, udah Iya. mungkin agak-agak lupa juga. Agak lupa sih. ya. Cuman rindu kan Bang ketika sudah lama ralut masa lampau ya kan, tiba-tiba sekarang ketemu STM Punya Cerita di channel YouTube. Nah, harus menceritakan itu, kira-kira rindu nggak dengan teman-teman yang dulu gitu? Kalau rindu sih rindu yang amat sangat ya, Iya. karena memang salah satu hal yang terkesan dalam hidup adalah sekolah ya. Sekolah.
terlepas kita dulu sekolah SD, SMP dan sampai SMK ya. Iya. Karena SMK itulah masa-masa penentuan, Bang, dimana kita bisa mengeksploitasikan diri kita. Oke. Mau dibawa kemana nih diri kita gitu loh. Setelah lulus STM kan mau yang kuliah-kuliah, yang Iya. kerja-kerja kan masing-masing di situlah penentuannya. Ya pasti rindu banget. Rindu banget ya. Dulu sekolah ngambil jurusan apa? Dulu saya sekolah di Teknik Pendingin Tata Udara, Bang. Oh, Jadi salah satu jurusan mungkin di angkatan saya di Indonesia ini ya, mungkin di Indonesia ini hanya 3 sekolah kejuruan yang punya jurusan tersebut. Di mana fokusnya itu adalah lebih fokus ke TPTU itu tata pendingin udara, Bang. Jadi AC, ya. refrigerator seperti Iya, itu. tuh. Berarti sekarang punya showroom masih ada tuh Bang di ilmu STM-nya. Alhamdulillah sih, Bang, masih, Bang. Kalau cuma ngisi-ngisi freon bisa, Bang. itu pun juru orang, Bang. Juru orang, Bang ya? isi gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Kira-kira dari rasa rindu yang tadi Abang sampaikan, mau nitip salam nggak Bang ke teman-teman dulu sekolah? Ya, titip salamnya ya paling mungkin baru beberapa tahun belakangan ini kita punya grup. Grup itu terdiri dari beberapa angkatan, tidak semestinya angkatan gue doang gitu kan. Ada beberapa kakak kelas, adik kelas pun di situ berbaur. Sempat mengadakan reuni ya, Bang ya. Reuni pernah. Cuman kadang lupa namanya, ini siapa ya. Iya, Cuman begitu mereka basis mana sih? Oh, si ini, oh pernah dikenang namanya gitu. Oh, ternyata lu nih basis ini gitu loh. Oh, lu gitu doang sih. Ya, sampai sekarang masih komunikasi sih, Bang. Komunikasi ya. Oke, langsung aja penonton punya cerita, kita langsung ke sesi tanya jawab. Sekali lagi tonton terus video tayangan ini, jangan sampai terlewatkan atau tertinggal. Karena tayangan STM punya cerita ini tayangan yang memang beda dari yang lain, terutama cerita-cerita masa lampau ini tolong diambil sisi positifnya, jangan ambil negatifnya. Tujuan konten ini untuk memberikan edukasi pelajar bahwa perdamaian pelajar itu harus kita lakukan. Oke, langsung aja, Bang. Saya akan menanyakan kenapa pada saat 2004 ya. 2004 itu Abang kenapa bisa pilih ke dunia STM tuh, Bang? Alasannya kenapa sih, Bang? Bisa ceritain nggak? Saya masuk sekolah itu tahun 2002 ya, Bang. 2002 ya. 2002. Kenapa saya masuk STM? Karena saat itu STM lah yang sedang booming, Bang, namanya, Bang. Booming dalam arti dalam segi pergaulan, dalam segi sosialisasi. Mungkin saya rasa STM lah yang tepat dibandingkan saat itu ya, Bang ya, dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Dan mayoritas temen-temen juga, Bang, temen-temen ada beberapa yang menyarankan lu masuk STM aja enak tahu gini seperti itu. Ada beberapa pilihan yang kita coba pilih. Ya ternyata patennya di SMK Negeri 1 Cikupa yang sering orang bilang namanya yaitu 2CR. 2CR itu 2 Citra Raya, dimana 2 Citra Raya itu patung kudanya 2, Bang. Oh, patung kuda itu. Itu ada 2 patung kuda Citra Raya, itu 2CR. Tapi nama aslinya sih SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang itu Cikupa. Tepatnya di Panongan. Berarti sebelumnya memang udah jadi target ketika lulus SMP atau memang sebelumnya pernah nyoba di sekolah lain apa memang langsung ke situ? Langsung ke situ, Bang. Langsung ke situ. Dari kebetulan ada kakak senior sebelah rumah ya. Namanya Bang Indra. Beliau di sana dan dia cerita bahwa kalau masuk sekolah nanti di STM aja, 1 negeri, kedua juga ya dulu kali ya, Bang ya, zaman-zamannya baru mulai bandel ya kan. Pokoknya enak deh gitu. Ya enaknya itu kita yang merasakan pas waktu sekolah, dari segi kekompakannya, dari segi royalitas terhadap temannya, itu saya menemukan banget gitu, Bang. Gitu. Jadi penonton STM punya cerita yang tadi sudah disaksikan oleh penonton bahwa Bang Ade, saya panggil Bang siapa nih? Bang Ade. Jadi yang diceritakan Bang Ade ini masuk ke dunia STM ini memang satu terkenal militansi kesulitannya ya, Bang ya. Betul. Kedua juga memang kebetulan pada saat itu kenapa bisa masuk ke 2 Citra Raya atau 2 CR
di sebelah tetangga rumah ini betulan ada abang-abangan lah gitu ya. Tuh, Ngajar. abang-abangan. Oke, jadi begitu penonton yang punya cerita. Saksikan terus. Nah, terus kemudian ketika abang sudah masuk ke dunia STM, abang memilih sekolah di STM. Betul. Kemudian abang sudah menjadi siswa STM pada saat Betul. itu. Pernah nggak sih teman masuk tuh ngalamin namanya penataran? Waktu zamannya penataran kayaknya belum bang ya. Belum. Cuman seringkali ngelihat bentrokan ya bang, Iya. antara sekolah gue dan sekolah lain yang mengakibatkan gue jadi apaan nih, kok tawuran ternyata gitu loh. Apakah nanti gue akan seperti itu? Iya. Ya kenyataannya memang mau nggak mau ya harus mau bang. Harus mau. Padahal kita masih pakai seragam sekolah SMP. Seragam SMP. Udah ngelihat batu kemana-mana, orang ngeluarin celuri. Iya. Nah di situ gua rasa, kalau nggak dihadapin bisa pulang nggak nih gue gitu. Iya. Mau nggak mau ya nimbrung dengan kelas-kelas. Barengan Iya. gitu. Udah maju ke depan. Iya. Ya modal nyali patungan aja bang, maju gitu bang. Gitu. Oke. Gue pengen tahu bang cerita tentang lu waktu di kelas 1 nih. Artinya masa-masa yang menegangkan yang menurut lu tuh tawuran di jalanan ya kan. Awal lu sekolah tuh tawuran lu tuh ketemu sama musuh mana dan biasanya jalurnya tuh jalur di mana tuh? Dan kelas berapa biasanya? Musuh bebuyutan STM 2 CR itu sebenarnya ada beberapa sekolahan ya, Bang. Cuman umumnya yang bebuyutan banget yang melekat itu ada di STM Korpri di Balaraja, Bang. Korpri Balaraja ya. Sama SMA Negeri 1 yang sering orang bilang 14 Cikupa. Nah, bebuyutannya karena dari kultur kakak kelas yang lama ya itulah yang sering terjadi tawuran sama dua sekolah itu. Kalau SMA 14 Cikupa itu SMA Negeri 1 kebetulan di depan Citra Raya, Bang. Depan Citra Raya. Jadi kalau kita nongkrong depan Citra Raya kurang lebih 10 melangkahkan kaki udah sekolahan dia, Bang. Oh, sekolahan dia. Jadi kalau bentrok itu kita di depan Citra Raya. Bentroknya itu paling pas kita pulang, Bang. Iya. Kita pulang nih satu mobil. Dulu mobilnya ada mobil roda niaga, Bang. Pakai roda niaga. Ya, yang kijang itu, Bang. Iya, kijang. Yang Cimone 3 raksa. Iya. Atau mobil Isuzu, Bang. Isuzu. Sekarang udah nggak ada tuh. Nggak ada. Udah lenyap kayaknya. Mobil kaleng gitu. Mobil kaleng. Itu Cimone Balaraja, Iya. ada warna merah, ada warna kuning Oke. tuh. Nah, basis gue Jati. Kalau nggak pulang BM-an naik truk, gue pulang naik roda niaga. Nah, gue pulang naik roda niaga. Nah, nanti biasanya kalau pas jam sekolah dia pulang, gue tuh udah dicegat, Bang. Di mana biasa, Bang? Di depan sekolahan dia, Bang. Di gerbang sekolahan dia udah dicegat. Oke. Bahkan kadang-kadang gue suka kasihan ngeliat supirnya dihancurin lah kaca mobilnya. Kalau seandainya sampai dihancurin mau nggak mau kita turun. Ya apa yang ada di badan, Bang. Kalau dulu masih trennya kopel, Bang. Oh, pakai kopel dulu. Kalau nggak bawa sesuatu yang nggak kita rencanain gitu, Bang. Oke. Kopel. Kita turun. Begitu kita turun, ya kan, dia udah siap-siap juga kan. Ya mundur selangkah, ya kan. Ya tinggal menentukan, Bang, mau menang apa kalah. Kalau kita bisa maju ya kita bisa pulang. Tapi pada saat itu lu menang apa kalah? Ya posisinya ya nggak ada menang nggak ada kalah ya, Bang ya. Cuman yang pasti ujung-ujungnya dipisahin sama masa, Bang. Oh, masa. Berarti belum sempat ini. Belum sempat lah. Belum sempat. Kecuali kita benar-benar mau bentrokin pasti kita BM, Bang, naik truk. Oh, BM. Itu udah diniatin. Berarti. Biasanya kan roda niaga dulu lewat. Iya. Besoknya baru cerita, Bang. Woi, gue dipantekin nih di jalan. Iya. Besok balikin. Bahasa gitu, Bang. Jadi Akhirnya, bikin isu dulu gitu ya. iya. Gue Terus? dipantekin nih, basis gue nih. Ya udah besok balikin. Abang-abang senior gitu, Iya. balikin ya pasti Albes, Bang. Albes. Albasis. Iya. Semua ngumpul, dia naik truk, gue juga naik truk. Iya. Jalanlah ke Cikupa tuh, paling ya 500 meter kita udah turunin baru bentrokin. Baru bentrokin. Tektok tuh langsung ya. Ya, Tektok ya. truknya juga sampai ditungguin tuh, sampai harus tunggu, Iya. kita bentrokin. Ya, bentrokin di situ. Setelah mereka minggir semua, baru kita naik truk lagi, baru pulang. Nah, disitulah ngerasa bahwa apa ya, gue rasa jagonya di situ, Iya. top-topnya gitu loh. Oh, berarti menangnya begini nih Iya. gitu loh. Apalagi sampai ada yang kena darah di mana-mana, kayaknya udah, woi kena, siapa yang ngenain tuh, Iya. siapa yang kena gitu. Iya. Kayak udah heboh banget, Bang. Udah heboh gitu ya. Nah, Dulu Bang Ade ini di sekolah panggilannya ada nama khusus nggak, Bang? ade aja, Bang. Ada aja. Berarti Ade. nama asli tuh. Ya, ade aja.
Misalnya nggak ada nama-nama beken, nama samaran nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada. Rata-rata kan mereka juga ada ya beberapa ya. Iya. Kalau dulu kan namanya Dadang, dipanggilnya Komeng, ya kan beda-beda bang. Iya. Ya Berarti kan? kalau Bang Ade ada aja. Iya. Ada selalu gitu ya. Ade basis jati tahu Basis dia bang. Jati. Gitu. Oke, penonton STM punya cerita untuk sekolah dua cair ya. Dua cair bang. Dua cair kali ini STM punya cerita, saya Ajis sedang berbincang menanyakan tentang masa lampau Bang Ade alumni BCR. BCR, Bang. Nah, waktu Bang Ade waktu kelas 1 sering kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sering tawuran tuh di kelas berapa, Bang? Ya dari kelas 1 bang. Di kelas 1. Kelas 1, kelas 2, yang paling sering banget itu kelas 3 bang. Kelas 3. Kelas 3 itu ngerasa diri kita tuh udah jago-jagonya bang. Iya. Bang jago lah. Jago lah, gitu. udah. Ibaratnya Udah lu, terlatih ya gitu iya, ya? udah militer bang. Udah Karena militer. dia 2 tahun dari didik bang sama seniornya. Oke, coba Bang ceritain masa mendagangkannya di jalur, Bang. Jadi kalau waktu kelas 3 itu ya gue lihat bang bibit-bibit yang bisa dijadiin umpan yang mana nih bang adik Iya. kelas gue. Iya. Kira-kira yang nyali-nyali selon bang. Iya. Gue lihat basis gue. Oh ini bibit nih gue bilang sering nongkrong, Iya. sering berbaur. Iya. Bahkan kalau dicekokin minuman juga dia mau. Oh, berarti nih gue suruh maju juga dia mau nih bang. Oh, iya. Ya gue umpanin dia, lu maju sana. Oke. Gitu kan. Nah begitu dia maju, ya terjadilah bentrok. Bang gua diserang balik nih, baru kita serang balik ke kelasnya. Jadi biar adik-adik kelas dulu nih maju di depan. Kiranya dia mundur, baru kita balikin. Ya begitulah tawuran itu ya. Seninya ada bang. Sudah ada. Iya. Bos, Yang, terus sudah ada ya. capeknya, Iya. yang teriak-teriakannya. Iya. Balikin 1, 2, 3. Kalau udah 1, 2, 3 bang, udah klimaks bang. Udah klimaks, ya? Pasti jebol bang, Pasti tembus, tembus, ya? Cas, semua gitu kan. Waduh, gue bilang ya ujung-ujungnya ya apa ya? Gue rasa ya pembentukan karakter kali bang ya. Pembentukan karakter itu mental, di medan perangnya di itu. Di situ, Pembentukan ya. karakter di mana lo ya nggak semuanya orang nggak punya nyali sebenarnya. Iya. Pada dasarnya orang semua punya nyali, cuman lu mau berlindung sama siapa kalau lu nggak bisa nerobosin itu bang. Itu aja sih bang. Oke, Iya. siap. Nah, kemudian tadi lu bicara di jalur itu, kira-kira lu pernah nggak pasti namanya makan korban atau lu pernah jadi korban dari itu pada tahun berapa dan lu kelas berapa gitu? Ingat gak? Kalau gue makan korban sih ya nggak terlalu parah ya bang ya. Parah. Artinya cuman gue lempar batu dan Iya. kebetulan kalau gue korban gue pernah juga. Oh, pernah jadi korban apa? Pernah. Pada tahun berapa tuh? Itu gue kalau nggak salah kelas 2 bang. Kelas 2. Dimana gua kalau nggak salah abis uji kompetensi bang. Uji kompetensi. Kan dulu ada tuh di STM uji kompetensi. Iya. Nah, dimana gua abis uji kelas 2 kelas 3 deh, gua lupa deh kalau nggak Iya. salah. Pokoknya yang nggak pasti sih bukan kelas 1 aja. Iya. Habis gua uji kompetensi, kiranya itu pulangnya itu on time. On time. Dimana gua pulang pas ada musuh dari sekolahan gue itu Iya. pulang juga dengan jam yang berbarengan. Oke. Terus? Otomatis kan kita pulang satu basis dibentrokin bang. Iya. Kita kebetulan pulang naik truk bang, BM. Iya. Padahal itu kita nggak niat sama sekali untuk turunin gitu, bentrokin, Iya. hanya pulang aja. Oke. Ya paling kalau lewat dadah gitu loh. Nah, ditimpukin bang. Mungkin. Nah, sampai ketika gue kena bang kepala gue sebelah kiri tuh. Ke kiri. Jauh sih. Itu Kena. sama sekolah mana tuh, Bang? Sekolah ini, sekolah SMA Negeri 1 Cikupa bang. 14 Cikupa. Oke. Dilemparin batu kan nggak habis pangpung. Ternyata gua nggak sadar kan pas gua lihat, ternyata gua kena nih. Iya. Ya disitulah mulai timbul nyali kita bang. Iya. Nggak Jadilah tuh, terima ya. ya. Terus? Gua nggak terima nih, gua kena Iya, turunin. Turunin kick balik. Ya menang juga sih bang. Menang atau akhirnya menang? Ya akhirnya menang kick balik. Memang kita nggak persiapan. Nggak ada yang ya. Bobek. Maaf ya, zaman dulu kan Iya. sekolah STM itu hal yang lumrah kalau kita bawa senjata tajam. Iya, benar. Lumrah itu hal yang biasa. Hal biasa. Tergantung orang berani atau tidak. Betul. Dan kebetulan pas kejadian hari itu gue nggak bawa apa-apa, satu basis, Iya. gue BM, ingat banget tuh gue naik truk, Iya.
ya kan, naik truknya truk netral bang, Balik. balik, Iya, yang nggak ada balik. baknya bang, Iya. duduk kan santai, Iya. begitu palanya lewat, dia lihat timpukin semua pamung, itu gua udah tahan pakai tas bang, ternyata nggak ketahan juga, Oke. nah gue, Kena pala tuh. gue, pas gua bilang bocor, gua bilang gua nggak terima, turunin, Iya. begitu diturunin, gua serang balik, itu udah lewat sekolah bang, gua serang balik, ya mereka mundur bang. Oke. Mundur Mundur, kan, dia mundur tuh gua kalau nggak salah belasan orang lah ya, 10 sampai 15 orang. Tragedinya di mana waktu itu, Bang? Cikupa, Cikupa di pasar apa mana? pas depan sekolahan ya. Oh, depan sekolah Anda. Oke, terus. Jadi lewatin pasar Bang. Iya. Ya, akhirnya menang, ya kita pulang, gua nggak sempet tanya ada korban apa enggak dari pihak Iya. sana. Intinya ya gua pikir udahlah kering ini kan siang-siang itu kan paling Iya. bocor gimana, lama-lama kering sendiri bang. Iya. Alhasil sih masih ada berbekas bang. Masih bekas. Iya, nggak dijahit nggak diapa gitu. Oke, oke, terus Ya besoknya baru kebalikin. balikin. Nah. Janjian ada di kena tuh ya. Janjian di Tol Bitung bang. Tol Bitung. Hmm. Oke, coba Bang, ceritain Bang hal menegangkannya, Bang. Di Tol Bitung itu kalau nggak salah ya, seinget gue kita duluan bang. Nyampe tuh Tol Bitung. Nah begitu nyampe Tol Bitung, ternyata dia tahu bang bahwa anak-anak gue itu udah banyak di Tol Bitung. Udah kecium bang. Iya. Woi, jangan balik rame-rame. Anak 2 CR pasti mantekin di Bitung nih, di Iya. bawah tol. Iya. Nah, setelah kita tunggu, dia nggak satu gerombolan bang, nggak Iya. nge-BM. Dia pakai Roda Niaga, 5 orang, 10 orang. Pas kita amati, nggak datang nih satu truk. Akhirnya mau nggak mau ya dalam mobil itulah dipantekin bang. Dalam mobil pas dia lagi lewat. Ya, Berarti- kiranya ada 5 orang, 10 orang, Iya. kita hajar bang dalam mobil. Kena tuh korban. Ya ada beberapa korban sih, sampai mobilnya pun ada yang hancur. Mobil Roda Niaga tuh inget banget gue dihantam sama temen gue pakai tas pecah belakangnya kan roda niaganya, Iya. baru dia berhenti. Udah kita halang-halangin juga kan dia nggak mau bang, bawa anak sekolah itu. Iya. Udah pinggir. Supirnya tetap jalan terus, akhirnya pas dipecahin kacanya baru supirnya berhenti. Berarti Baru kita hajar di situ. cepet koma atau gimana, Bang? Kayaknya enggak lah, luka-luka ringan lah ya. Luka ringan. Luka-luka Itu kena ringan. apa? Tajam. Kayaknya botol deh, Botol. palanya gitu. Karena kan buka kacanya itu kan nggak sulit lah kalau kita pakai sajam itu. Iya. Berarti pakai botol tuh kena ya korban. Nah. Ya. Berarti terbalas lah tuh akhirnya. Balas lah Terbalas. ceritanya. Terus Ya pokoknya setelah kejadian itu jadi di STM itu bang, kalau hari Sabtu kayak rutin bang. Dia sarapan khusus bang. Sarapan khusus ya. Berarti seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Harus bentrok itu bang. Bentrok. Siap. Terus Ya kejadian yang paling parah ya mungkin itu ya, yang sampai pelang SMU-nya diangkat tuh bang. oh pernah nyerang sampai ke dalam sekolah musuh berarti. Pernah. Tahun berapa itu, Bang? Itu kalau nggak salah kelas 2 gua bang. Oh, masih kelas 2. Iya, Oke, kelas 2. terus. Di bawah abang kelas lah. Iya, bawa. Kayak gitu, jadi gua sampai nyerang ke dalam, sampai diangkat tuh bang. Pelang sekolahnya kan suka ada tuh. Iya. Pelang sekolahnya diangkat, baru ngerasa diri kita tuh, woi, jebol menang. Jebol lah ya. Gitu, Roboh dah, sekolah tuh udah roboh ya tuh, kan. udah hebat lah itu bang. Mantap sekali. Jadi luar biasa sekali nih teman-teman STM punya cerita. Pas itu dari CR sendiri itu angkatan keberapa tuh, Bang? Tahun 2000 itu. Kalau nggak salah angkatan ke 97, 98 itu angkatan pertama. Iya. Gua kan 2002, angkatan kelima ya bang kalau nggak salah Angkatan bang. kelima, ya. Angkatan kelima. Angkatan kelima dari Kalau nggak salah ya bang ya. Iya, angkatan kelima dari 2 CR, Bang Ade. Jadi seru ceritanya nih karena dunia STM masih benar-benar tertanam banget pada saat itu ya. Betul, itu memori yang tidak akan pernah bisa kita lupakan bang. Iya Gitu. Jadi, pernah tawuran juga nih. Sempet waktu gue udah kerja kan, Iya. gue ngeliat di jalanan ada yang tawuran, gue ngerasa bahwa, gue dulu begitu, ngeri juga ya ternyata. Gitu bang. Jadi ngeliat jadi berkaca gitu ya. Iya, berani banget ya. Ternyata dulu juga begitu bang, berani rame-rame gitu loh. Oke, nah terus ketika lu kelas 1, kelas 2, kelas 3, selain lu jalur kabupaten lu ya, sekolahnya kabupaten. Iya, kabupaten, ya. Bang.
Lu pernah nggak ngalamin namanya ke jalur kota Tangerang atau ke Jakarta gitu? Pernah? Di ini aja bang, kalau nggak salah gue pernah ke lampu merah Tanah Tinggi bang. Lampu merah tertinggi, oke. Iya, Terus SMP 5 nggak salah situ ya? SMP 5 Oleh Baru ya. Iya, Leo Baru ya. Oke. Itu kalau nggak salah gue ngikut sama temen gue anak Poktek bang. Mana Poktek ya? Karena seingat gue Poktek itu kan bentroknya sering sama 4 CKL bang ya. CKL, nah ya. disitulah sering terjadi pertempuran bang. Tempuran situ. Ya, gue diajak lah ke situ di jalan gede tuh bang, Jalan gede. jalan raya gede kan antara perbatasan Jakarta sama Tangerang. Iya. Basis-basis Kalideres gitu bang. Itu aja sih sekali-kalinya ya. Sekali ya. Dulu anak Poktek temen lu siapa, Bang? Dulu anak Poktek ada temen gue sekarang yang udah jadi tentara ya bang. Tentara, Sekarang bang iya, ya. iya. Mungkin didikannya kali bang Iya. dulu. Siapa tuh, Bang, dulu? Si AA. AA. Oh, udah jadi TNI dia ya? Iya, dulu dia di Poktek. Gua sering diajak bareng sama dia juga kan kalau main dan sama kakak kelasnya juga. Kebetulan kakak kelasnya juga pernah jadi kakak kelas gua waktu SMP. Jadi Gitu. ketemu lagi ya. Ya, ketemu lagi. Ya Nah. akibat nongkrong aja bang. Ikut nongkrong ya? Nongkrong, ikut. Siap. Nah, lu berarti pernah selain ke kabupaten, pernah ke Tangerang ya kan? Kira-kira yang lu inget tuh tawuran yang memang benar menegakkan sampai jatuh korban koma pernah nggak, Bang? Dari musuh atau dari lu gitu, dari sekolah lu atau dari musuh? Dari musuh, gua belum pernah. Sampai gua ngeliat sampai koma ya. Belum pernah. Belum pernah gua. Benar-benar ngikut bentrok yang mengakibatkan sampai orang itu koma belum pernah gua. Belum pernah. Tapi kalau misalnya dari abang teman sendiri, yang paling sendiri parah sih yang mungkin kakak kelas gua ada kali ya. pernah. Ada, tapi kalau angkatan gua ya luka-luka ringan aja sih. Aku dengan aja. Ya paling sobek gitu, Iya. kena tangannya, Iya. kena bacok, Iya. gitu aja sih, dibalut sama Anduk. anduk Anduk. putih gitu Iya. bang. Artinya udah kena tuh dia tuh. Kena tuh, baru gitu. Dulu kira anduk sama Anduk. sepatu ya, Iya. Sepatu capung. Sepatu capung. Itu kenapa sepatu capung, Bang? Biar terbang apa? Kerennya Enteng. tuh, iya. Enteng kali ya, karena enteng ya. Pokoknya zaman itu sepatu itu capung Warrior. talinya beda-beda bang. Beda. Kan ya? Oke. Talinya beda-beda. Yang kanan tali hitam, yang kiri tali putih. Kayak gitu. Iya, Biar ada cepat ya kan, enteng ya. Enteng. Aduh. Dan Iya. kayak pas banget tuh bang. Pas sepatu banget itu. ya. Celana ngatung gitu bang, ketat-ketat bang. Aduh. Itu deh kalau diceritain. Iya. Jadi penonton STM Punya Cita, begitulah cerita dari Bang Ade di mana masa-masa lampaunya saat ini sudah menceritakan ya Bang Ade ya. Iya. Dari zaman Bang Ade pernah kena, cuman pada saat itu masih beruntungnya angkatan Bang Ade ini belum ada jatuh koma atau korban yang meninggal dunia belum pernah Bang ya. Alhamdulillah belum sampai. Kira-kira lebih sering ke kota atau kabupaten kalau tawuran? Kabupaten bang, Kabupaten, karena kan jarang lah nyebrang ke kota. jarang ya. Iya. Kabupaten bang. Kabupaten. Itu biasanya tuh di tol gitu ya. Ya di botol Bitung tuh atau di depan SMA 14 Cikupa tuh. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Udah. Pernah nggak dulu zaman waktu sekolah tuh di jalur namanya ngalamin di kurung babi pernah? Masa bang? Oh pernah. Ya di kurung babi sama Masa. masa. Iya itu kalau nggak salah kejadiannya di depan SMK PGRI Cikupa ya bang ya. Iya. Semea PGRI itu. Sampai PGRI, Oh. oke terus. Ya Semea PGRI Pasir Gadung. Pasir Gadung ya. Oke. Itu kita dikurung sama masa bang. Belum masa. Iya. Akhirnya lolos. Lolos ya cuman sampai diterakin maling lah apalah, gue lari ke pabrik, gue masuk ke pos security, gue minta tolong bang kalau nggak saya mati nih bang, kalau saya mati nih. Akhirnya securitynya bantuin, lu Iya. masuk kan gerbang pabrik kan besi semua tuh. Iya. Jadi kalau kita udah masuk udah nggak bakal bisa Udah masa. bisa Udah, masuk. tunggu aja di sini tunggu. Itu ya ujung-ujungnya kita kasih uang rokok lah, securitynya makasih pak, tunggu sampai habis maghrib bang. Udah maghrib Bisa ya? pulang. Kalau Itu nggak pernah bisa- ngalamin ya? Iya, pernah bang. Pernah ngalamin. Udah terakin maling, apa pokoknya udah parah deh. Ya mungkin kalau seandainya kita tetap bersikeras melawan, wah nggak tahu dari lillahi ta'ala itu dah. Yang dilawan bukan siswa bang, Siswa ya. masa ya? bang, susah. Masa kan tuh sendiri, Iya. ngerasa dirinya kampungnya tercekam dengan Iya. adanya anak sekolah Anak yang sekolah bikin gitu ya. rusuh. Emang anak-anak juga rusuh bang, Terus ya. tukang-tukang jalanan
warung-warung jalan ya dijarah, diambil-ambilin botolnya buat lempar-lemparin. Wah, udah nggak tahu dah. Tapi terkadang lu ketika udah lulus sekarang nih, lu nyesel nggak melakukan hal itu? Kalau nyesel sih banget, Bang. Kalau begitu gua kasih waktu lu buat minta maaf sama warga Pasir Gadung. Lu minta maaf sama Pasir. Pada tahun berapa lu bikin rusuh di kampung itu? Ya intinya sih sebenarnya ya penyesalan tuh pasti ada ya, Bang. Pasti ada, oke. Cuman kan itulah pepatah mengatakan nasi sudah jadi bubur. Penyesalan itu pasti datangnya terakhir. Kalau penyesalan datangnya pertama bukan penyesalan, Bang. Percobaan ya. Namanya percobaan. Iya, oke. Ya nyesel sih udah pasti. Cuman ya yang maaf lah gitu yang kita ambil hikmahnya adalah apa ya? Ya ujung-ujungnya ya apa ya? Menang jadi apa? Jadi abu ya, kalah jadi arang ya. Itu aja sih ya. Ya setidaknya mohon maaf kepada warga yang kiranya merasa dirugikan dengan adanya kejadian-kejadian tawuran dari jalur Cikupang sampai dengan Jatiuwung, baik di Pasir Gadung, Bitung ataupun di Jatiuwung sekalipun ya saya mewakili dari SMK Negeri 1 Cikupang yang sering orang kenal 2CR ya saya minta maaf. Ya mungkin teman-teman saya hilaf itu aja sih. Karena kalau tidak hilaf dia pasti akan beli botol itu gitu. Karena dia hilaf dia tidak beli ya. Jagar ya. Dia akhirnya menjarah gitu untuk menyelamatkan diri dia sendiri juga. Kalau tidak gitu kan pasti ada korban, Bang. Ada korban, betul. Itu aja saya minta maaf mewakili dari SMK Negeri Cikupang. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya itu aja sih, Bang. Siap. Kira-kira lu mau ucapin terima kasih gak sama security yang nolong itu? Pasti, Bang, itu, Bang. Masa gak tuh kira sama mereka? Ya mungkin pensiun kali, Bang ya. Apa direct jabatan kali, Bang, gua nggak tahu dah. Ya pastilah. Kawasan Tristet ya. Iya. Pokoknya yang harus kita banyak ucapin terima kasih ya supir angkot yang selalu tabah, Bang. Tabah. Untuk masih mau menerima kita sebagai penumpangnya, Bang. Kadang ada angkot yang nggak mau, Bang. Ya terima kasih Bapak supir angkot. Zamannya saya masih mau ngangkut saya untuk ke sekolah, ya kan? Pak polisi Pak polisi yang udah menengahkan pertikaian antara kedua belah pihak sekolah, warga-warga yang umumnya udah sering terganggu. Terus salah ya. Ya minta maaf ya sedalam-dalamnya. Itu aja sih. Oke, lanjut. Jadi begitulah penonton saya punya cerita bahwa masa lampau itu memang memori tidak bisa dilupakan karena bicara dunia SF ini pasti banyak warna, Bang ya. Betul. Dari merugikan warga, merasakan kepolisian, bahkan ke supir angkot yang pernah mobil jadi korban atau udah naik kagak bayar. Betul. Ya kan? Itulah dimaafkan sebagai besar ya. Gitu. Polemiknya seperti itulah. Oke. Lanjut, Bang. Tadi lu sudah menceritakan di jalur yang memang menegakkan. Kira-kira lu pernah nggak sih namanya ngeliat temen lu disayur atau lu sendiri jadi korban penyayuran pada zaman tahu kan ada sayuran atau gimana? Betul. Ya gua kalau sampai ngeliat banget sih enggak ya, tapi kejadian itu pernah dialami dari kakak kelas gua ya, sampai ya dia di bulan-bulanan masa lah, Bang. Ya entah dia dihantam pakai apa, disayur lah itu dia. Ya kita tadinya nggak punya nyali jadi punya nyali, tergugah. Gila lu, temen sekolah kita sendiri kayak gituin gitu. Otomatis harus diperlakukan hal yang sama. Kalau kita ya harus nyayurin lagi. Sama orang yang pernah melakukan hal seperti itu terhadap sekolah kita. Oke. Abang pernah nggak sih, Bang, selain kepalanya bocor tuh ada kenangan apa lagi pada zaman sekolah itu? Oh, gue dipantekin pernah. Zaman itu gue punya topi Honey and Robert, bro, lagi tren. Buset, ya. Bang ya, HNR ya. HNR. Jadi HNR itu gue inget banget tuh topi HNR yang apa? Yang ininya itu kuning, ininya biru, Bang. Pokoknya kalau topi itu udah semakin buluk, udah semakin bagus aja dah, ya kan. Nah, gue dipantekin pernah, Bang. Di Cagar? Ya, di Cagar gue di jalan. Kalau nggak salah gue naik angkot tuh. Di Cagar gue di jalan topi gue. Gua pikir ya nggak apa-apa lah, hanya topi, yang penting guanya enggak gitu.
Tapi disitulah gue mulai timbul lagi bang, timbul rasa kenakalan yang tanpa gue sadari. Ya gue harus nyagar topi lagi dong. Minimal yang gue cagar topinya harus lebih bagus daripada gue. Menurut gue itu dengan sendirinya gue jadi ngerasa termotivasi. Iya. Ya. Jadi ngerasa bahwa gue nggak terima nih topi gue dicagar. Siapapun orangnya ya, gue nggak peduli. Yang penting gue harus dapetin topi lagi sesuai dengan apa yang udah pernah hilang. Akhirnya gue cagar lagi bang. Gue juga lupa tuh topi siapa. Gue cagar. Tapi memang itulah yang dibilang topi jin dimakan setan bang. Gue nggak tahu sekarang topinya kemana. Sampai dipinjem ini, dipinjem sana. Gue pernah bang. Itu yang paling gue rasa yang ngelatih nyali gue tuh jadi wah sial nih topi gue diambil orang. Gue ambil lagi topi orang. Gitu. Tapi kalau pikir sekarang anjing maling juga dong katanya. Nah terus kembali lagi ke motivasi lu bang. Berarti kan lu dulu pernah dikolekin tuh kakak kelas. Nah ketika lu kelas 2, kelas 3 kan lu jadi kakak kelas deh. Betul. Pernah ngolekin juga? Itu udah kultur bang. Udah kultur. Kayaknya kalau nggak ngolekin itu nggak pas aja bang. Nggak pas ya? Sekolah itu kalau nggak ngolekin orang nggak pas. Gitu. Terlepas bukan gue pribadi yang ngolekin. Ada beberapa temen lah yang ngolekin. Ya ibaratnya kultur yang tidak akan pernah bisa hilang. Budaya itu pasti ada. Ya ibaratnya balas dendam bang. Dulu gua kelas 1 dikolekin sama kelas 2 sama kelas 3. Sekarang gua kelas 2 kelas 3 gua ngolekin kelas 1. Kalau kelas 1 nya nggak mau dikolekin tinggal ditanyanya yang basis mana lu. Terus gitu. Ya, intinya sih gua belum pernah gua dikolekin. Ya mungkin sekedar pasti ngasih. Ya intinya duit itu ya buat apa gue nggak tahu lah. Minum paling pasti buat trennya waktu ciu bang. Ciu, dulu jangan ciu bang. Buat beli minuman, buat beli ciu. Gitu. Dulu, pasti boleh kan bang. Dulu 24 cair tuh bayar paling gede bayar apa bang? Dulu yang gua lihat itu kelewang bang. Kelewang. Yang bawa itu siapa ya? Kalau nggak salah kelas gue bang. Kelas. Lu pernah bawa bayar dulu pernah? Ya paling kalau gua cuman ya sekedar golok babi aja bang, yang buat di tas bang. Buat di tas. Zaman itu gua pakai tasnya bugi bang. Tren tuh bang, tas bugi ya. Buat sekolah apa ya? Buat ke Jawa. Buat naik gunung bang. Iya terus. Hanya itulah yang gua rasa nggak kelihatan, nggak menonjol, nggak ke samping, nggak susah. Ya. Ingat banget tuh gua kalau bawa tas bugi, tasnya bawanya ke samping bang. Jadi begitu udah siap ada musuh tinggal buka bang. Udah kayak apa? Angling Dharma. Iya Angling Dharma. Udah kayak Angling Dharma. Aduh. Kira-kira kalau babi lu dulu berapa korban berapa banyak tuh bang dulu? Wah, gua nggak pernah bang. Hah? Gua nggak tega juga gua. Nggak tega. Ya mungkin buat kalau gua kena pasti gua kenain. Selain gua nggak kena gua nggak mau kenain gitu. Iya. Berarti memang nunggu dulu ya, nunggu dari gua ketemu orang gitu ya. Nggak sampai gua embat tuh enggak lah. Itu buat jaga-jaga aja bang. Jaga aja ya. Tapi paling namanya kayak ulang tahun terus lulusan ngalamin berapa banyak tuh bayar waktu itu? Banyak kali. Yang kalau lulusan kayaknya wajib bawa ya bang ya. Wajib bawa. Karena kan biasanya kita lulusan kan jalan tuh bang. Penutupan lah, penutupan bandel ya. Ya biasanya dari bahasanya udah harus makan korban lah ibaratnya lulusan. Kita harus ngenain orang nih kan. Harus ada tumbal. Oke, nah cuman terus kan dapat itu. Ya mungkin ya terakhir gue itu redup sih enggak ya tawuran itu, cuman udah mulai agak slow. Karena pendekar saktinya ini udah punya aktivitas masing-masing. Kadang kan kakak seniornya alumninya datang, dia ngegerakin ya. Pas zaman gue itu udah mulai agak redup bang. Udah redup. Nggak terlalu banget gitu loh. Dan udah mulai adanya pencegahan dalam sekolah itu biar tidak terjadi tawuran. Entah kita dipulangkan sore, entah kita dipulangkannya malam. Jadi ya syukur alhamdulillah sih pas kelulusan gue itu tidak terjadi hal-hal yang parah gitu. Parah ya, paling cuma kena bacok. Iya itu aja sih, kena timpuk, kena batu. Itu nggak ada.
Pernah ngalamin gak lu namanya ketangkep polisi bang lagi tawuran? Pernah misalnya lagi bawa BR atau gimana? Kalau gua syukur alhamdulillah belum pernah. Berarti terus lincah juga lu berarti tawuran bang? Ya pernah. Tapi yang barengan sama gue itu ada bang. Oke. Ya kan? Iya. Barengan sama gua, tawuran barengan sama gua, tiba-tiba gua sampai Jati dia nggak ada. Hilang dari jalan. Gua pikir dia kemana? Iya. Nggak dengar kabar besok ketangkap polisi. Tangkap polisi. Di Cikupa. Cikupa. Iya. Kalau gua cuma masa doang bang. Masa doang. Iya. Cepet dibawa apa ketangkap masa. Ketangkap masa. Terus akhirnya? Ya akhirnya ya dengan gua bisa apa? Alibi lah ya. Ya, Alibi. bahwa gua saya nggak ikut apa-apa pak. Iya. Gitu. Yang buktinya tas saya aja nggak bawa apa-apa. Iya. Apa bisa lihat Iya. gitu. Ya kan kelihatan bang kalau yang kayak barang bukti kayak kopel Iya. gitu-gitu. Akhirnya gua dilepasin. Ya ditonjokin sudah pasti. Tonjokin pasti tuh. Tonjokin Sempat jadi tonjokin. pelanggaran masa. Bulan masa. Terus? Cuman kan kita bersikeras aja bahwa saya nggak ikut ikutan pak, saya mau pulang sekolah pak. Cuman karena saya pakai celana abu-abu aja pak. Iya. Gitu. Iya. Dulu lu ketangkapnya di mana sama masa bang? Di Cikupa bang sama. Di Cikupa juga? Iya sampai gue lari ke pasar tuh. Di pasar gue ditangkapnya gue. Di pasar? Iya. Karena lu lari ke pasar berarti ya? Iya lari ke pasar gue ditangkap di masanya di pasar Cikupa tuh inget banget gue. Nah temen gue ditangkapnya mungkin sama masa tapi diserahkan ke polisi. Oh polisi. Berarti di tangan masa dulu baru ke polisi ya? Rata-rata masa bang. Lu nyariin nih temen gua mana gitu? Mana pas gue pulang kan? Iya. Si ini kemana Iya. gitu kan. Tangkap no temen lu, waduh. Yang juga gue menyampaikan kepada orang tuanya itu, Iya, waduh, iya. aduh gimana caranya nih ngomongnya nih gitu kan. Iya. Kolekan lagi deh. Iya. Balikan lagi? Pasti. Tapi kan sekuat-kuatnya kolekan berapa bang? Gitu loh. Iya. Dulu zaman dulu berapa bang? Per-gede? 1.000 apa berapa? Ya pokoknya kalau Kering. ya 500 sampai 1.000 rupiah lah. Iya, paling gede tuh ya. Paling gede. Kering Kalau- tuh pernah kering, kolekan kering. Pernah juga bang, udah Iya. pas-pas buat ongkos kan, Iya. kolekin juga gua. Akhirnya ya pulangnya BM pulang udah kalau nggak ada duit dah. Iya. Ya karena kita udah spare duit ongkos nih, Iya. buat balik nih. Iya. Minimal buat nongkrong di Jati masih bisa beli es itu. Iya. Ternyata di sana dikolekin, habis. duit. Ya mau nggak mau ditanya duit lo, itu habis ya kita BM. Seru juga tuh. Gitu. Aduh, Rindu bang ya, rindu ya. rindu pasti. Rindu pasti. Ya itulah kejadian-kejadian sekolah itu pasti SMA, STM itu pasti rindu. Nggak mungkin enggak lah. Oke, memang cerita di masa lampau itu memang ada menegangkan, ada Iya. ini bang ya. Nah, gue juga akan menanyakan, tadi kan cerita yang menegangkan, lu pernah namanya ditangkap massa, bahkan lu pernah, artinya lu pernah ngenain orang ketika lu kena dulu gitu kan, artinya jual beli, apa lu jual gue beli kan begitu, artinya tadi kita sudah menceritakan tentang masa menegangkan, dari cerita lu pernah dikurung babi, sama massa, seberapa. Kemudian gue pengen tahu, ketika lu, itu ada nggak sih zaman masa-masa lucu gitu, kisah kasih yang memang tidak bisa dilupakan sama teman-teman, kisah lucu ya bang pada zaman sekolah? Dulu gue pernah bolos itu kalau nggak salah satu kelas ya, dan itu harus melewati rintangan-rintangan yang luar biasa. Oke. Di mana sekolahan gue itu ada tembok Iya. yang dilibet dengan kawat bang. Oke, terus? Alhasil bang, Iya. ketika semuanya sudah selesai, Iya. gua terakhir celana gua sobek bang. Nyangkut di kawat tersebut bang, dan gue yang terakhir lagi. Oh, udah terakhir lagi. Iya, panjang tuh sobeknya bang. Akhirnya? Jadi begitu gue loncat, sobeknya di samping sini bang, nyangkut Oh, bang. oke. Ya mau nggak mau kan udah setengah tanggung bang. Iya. Ya gue turun, sobek celana gue bang. Iya. Gua ketika ketawa sendiri, anjrit gue bilang, gue yang terakhir, gue yang sobek, yang lain nggak sobek. Apa gue cara gue loncat gue nggak ngerti? Apa karena gue nggak dikasih tahu? Awas celana sama temen gue. Iya. Sampai gue marah. Cia lu, bagian gua nggak dikasih tahu lu, nggak dipandu gitu loh. Iya, dipandu ya. Sobek bang, celana gua pernah gua. Sobek Ya, tuh ya. ya thanksin gue. Iya. Pulang sekolah celana sobek bang. Gua sampai beli handi plus tuh bang, gua tempel-tempelin kan sampai beberapa. Itu yang gua rasa menurut gua tuh konyol banget buat gua. Konyol banget ya. Itu kualat juga kali ya. Kualat juga. Kualat itu. Gua udah sekelas.
Temboknya dilewatin temen gue lolos. Yang ini lolos ya. Pas yang kedua lolos. Pokoknya tuh lolos pas gue terakhir. Ya gue nggak tahu kan di bawah itu temen gue udah cabut ke warung, udah kemana. Gue sisanya gue bilang, pada kemana nih? Celana gue sobek bro. Kayak sih gue bang. Ada lagi kan selain lu loncat bolos selalu sobek, ada lagi hal yang lucu atau dari temen lu atau bercanda temen lu? Ya paling celana ya itu. Ya, yang kedua naik angkot bang. Angkot berapa? Ya sebenarnya gue udah menyarankan bahwa kalau kita nggak punya duit kita BM. Oke. Tapi temen gue ini emang punya otak yang cerdik. Iya. Hanya dia lah yang punya uang. Naiklah gue angkot. Oke. Begitu gue naik angkot, ya kan. Nah turunlah gue di Jati. Ya. Dia udah bilang, bro, nanti kalau ditanya bilang belakang. Iya. Ya kan. Oke. Nah kalau nggak salah gue berlima atau berempat gitulah. Nggak terlalu banyak sih. Nah gue lah orang pertama bilang, belakang. Ya dia diem, kedua juga belakang, ya gue diem. Ya, gue bilang kalau lu turun larinya cepet buru-buru. Lu ke toilet di Jati itu ada masjid yang selalu gue singgahi untuk cuci muka doang. Jadi gue buru-buru lari cuci muka kan dia nggak bakal belok tuh. Jadi angkot itu dari Cikupa kan ke arah Cimone, dia nggak mungkin belok ke arah Pasar Kemis dong. Sedangkan gue berhenti tuh di pertigaannya. Gue buru-buru, kalau turun lu buru-buru ya, buru-buru. Gue buru-buru sampai gue lari kedua ketiga ya. Pas keempat temen gue bayar. Kalau nggak salah waktu itu ongkos 500 ya bang. Dibayar sama temen gue 1000 itu gue berlima. Dan disitulah supir itu kan nggak mau jalan-jalan bang, diklaksonin. Gue ya pokoknya diterak-terakin, dasar kurang ajar lu. Gue apalah, gue ketawa sepanjang jalan gue. Dalam hati gue, kita ternyata bisa juga ya pulang tanpa ongkos. Buat gue tuh konyol banget itu. Itu aja sih. Iya. Belakang bang. Kalau gue aman pertama, belakang. Gue lari buru-buru kan, waduh buru nih biar takutnya dia belok ke kiri kan, gue dikejar kan. Selang belakang udah pas terakhir kan, bayar 1000. Lu apa-apaan lu? Emang depan katanya belakang ya, cuma ada segini duitnya. Waduh klaksonin tin. Gue udah buru-buru cabut gue. Itu aja sih bang. Itu menurut gue hal yang terkonyol tuh ya. Terlucu ya. Naik angkot. Kalau berangkat sekolah kan nggak mungkin nggak bayar. Kalau pulang sekolah nih. Pulang sekolah naik angkot nggak bayar. Terus gua bolos bareng-bareng sama teman-teman satu kelas itu kalau nggak salah ya. Celana gua sobek, gua lewatin yang garis-garis kawat. Itu aja sih bang. Itu yang menurut gua hal paling konyol aja. Jadi gua ketawa sendiri aja gua. Mungkin kalau celananya masih ada gua pajang gitu. Oke. Sebelum buat tutup nih bang dari bincangan kita, kira-kira ada yang mau sampaikan kan tidak kepada guru-guru mungkin, guru-guru yang saat ini masih mengajar ataupun dari teman-teman lulus angkatan atau dari yang lainnya? Ya paling untuk para guru ya bang ya, khususnya guru SMK Negeri 1 Cikupa yang sering orang dengar itu STM 2CR. Terima kasih banyak Pak Guru atau Ibu Guru yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, yang paling luar biasa adalah Ibu mendidik anak-anak yang mentalnya mental baja bu, gitu loh. Yang mental baja yang sabar sekali untuk mendidik kita semua sampai kita lulus sekolah, yang tak henti-hentinya memberikan wajengan-wajengan. Ya intinya kesabaran guru sekolah STM itu luar biasa. Karena yang dididik itu semuanya cowok bang. Cowok ya. Adapun cewek nggak bisa hitung jari. Kalau gurunya cowok ya cowok sama cowok ngerti. Kalau gurunya cewek kan belum tentu bisa mengenal karakter cowok. Ya terima kasih banyak buat bapak guru atau ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, security yang ada di SMK Negeri 1. Zamannya saya itu Mang Ada namanya, asli orang sana. Makasih udah mendidik dan mendidik kami menjadi orang-orang yang kuat mentalnya dan solidaritasnya kuat terhadap teman-teman. Itu aja sih bang. Kalau dari alumni mungkin bang, dari angkatan abang?
Ya dari angkatan gue ya Ini kumpul-kumpul lagi. ya boleh lah. Kadang kumpul-kumpul lagi satu angkatan boleh. Kadang kan kita juga masih ada grup ya. Grup di WhatsApp tapi kan itu all angkatan, tidak angkatan yang seangkatan gue gitu. Ya, pengen sih kangen kumpul-kumpul lagi, cerita, canda tawa, ya kan. Ya cerita positif aja, jangan cerita negatif ya kan. Ya mungkin tadinya kalau dulu kumpul-kumpul masih minum, sekarang minumnya ini aja nih, minumnya Kopi. kan, kopi. Itu aja sih, pengen sih kangen kumpul-kumpul lah gitu bang. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin diceritakan Bang? Ya mungkin itu aja kali bang. Udah cukup ya? Cukup lah bang. Cukup, oke. Gue pribadi sebagai host di STM punya cerita Bang ya. Gue pengen meminta saran dan seperti dari lu nih Bang, tolong sampaikan kepada penonton STM punya cerita. Ya paling pesan moralnya ya cuma satu ya, kepada siswa sekolah mau SMA maupun STM ya cukup apa namanya ya, zaman gue inilah yang mungkin masih punya tren dengan dunia kenakalan remaja, yaitu tawuran. Ya pesan gue cuma satu, nggak ada ujungnya juga sih. Lu mau jadi jagoan di sekolahan juga, mendingan lu jadi jagoan di kelas. Yang lu cari adalah ilmu. Jadi bahasanya sekarang lebih baik jago ilmu lu yang luar biasa dengan lu punya kecerdasan, dibandingkan lu jago ilmu lu yang luar biasa dengan kejantanan lu atau keperkasaan lu, itu nggak ada gunanya ya. Lu lebih baik dikenal dengan orang jago lu dengan kepintaran lu dan kecerdasan lu, dibandingkan jagonya lu dengan lu punya kejawaraan yang dikenal orang, itu nggak ada gunanya. Itu aja sih bang. Bang, salamnya Bang buat pecinta tentang STM punya cerita channel ya. Jangan lupa like. Jangan lupa like STM punya cerita, dimana lu bisa tonton segi positifnya, jangan lu ambil segi negatifnya. Karena STM punya cerita ini menceritakan tentang segumbalan pengalaman kita semua di dunia sekolah putih abu-abu, yang bisa lu ambil sisi positifnya di saat lu sudah menjadi sudah sebesar ini gitu loh. Dan ya pokoknya wajib lu tonton deh, jangan sampai lu nggak tonton, karena kalau nggak lu tonton lu nggak akan pernah mengenang memori masa lalu lu. Jadi ya gue berharap bisa tonton sampai dari awal sampai akhir. Itu sih bang. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.